Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada minggu ini kita masuk pertemuan yang ke-9 pada mata kuliah basis data dan juga praktikum basis data. Pada pertemuan yang ke-9 ini, agendanya kita akan coba membahas mengenai tugas 4 dan juga kita akan coba bahas beberapa satu soal ya dari UTS yang berhubungan dengan pemodelan data. Ini merupakan deskripsi dari tugas yang keempat. Nah, jadi kalau misalkan tugas yang pertama lebih ke produk dan juga kategorinya, kemudian tugas dua lebih ke supplier, kemudian punya hubungan dengan atau relasi dengan produk. Tugas yang ketiga ada satu entitas baru yakni Gray. Dan sekarang entitas atau tugas yang keempat, nah di sini ada satu buah entitas lagi. Nah, di sini banyak dibahas mengenai karyawan. Nah, jadi mungkin Anda sudah baca ya di tugas yang keempat deskripsinya. Jadi kita coba tandai beberapa hal yang menjadi keyword atau kata kunci pada kasus yang keempat ini. Jadi ini kasusnya saling berhubungan dari mulai tugas 1 sampai dengan tugas 4, bahkan sampai dengan UTS. Nah, ini deskripsinya pada perusahaan retail yang sama dengan kasus sebelumnya telah mempekerjakan 5-7 karyawan pada setiap toko atau gerainya yang terdiri atas seorang kepala toko dibantu oleh beberapa kasir dan penjaga toko. Nah, di sini tentu ya yang dibahas itu mengenai karyawan. Jadi karyawan ini kita bisa tandai. Kemudian ada juga gerai atau toko. Kemudian terdiri dari kepala toko. Nah, ini merupakan jabatan ya. Kemudian kasir, juga penjaga toko. Lalu setiap karyawan hanya dapat bertugas pada satu toko atau gerai saja. Nah, ini berhubungan dengan kardinalitasnya. Kemudian, namun karyawan tersebut bisa saja mutasi ke toko atau gerai lainnya. Ini masih berhubungan dengan kardinalitas atau relasi yang tadi ya. Lanjut lagi, selain identitas utama, nah berarti di sini ada keyword lagi ya, identitas ya, identitas utama. Jadi pihak perusahaan pun sangat memerlukan data-data karyawan lainnya seperti status karyawan untuk mengetahui bahwa seorang karyawan masih aktif atau sudah resign. Nah, maka yang perlu dijadikan keyword di sini adalah status karyawan. Berdasarkan deskripsi yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ada sebuah entitas yang baru, yakni karyawan. Kita langsung bikin entitasnya. Kita namai dengan karyawan. Kemudian untuk atributnya kita bisa lihat di deskripsi. Nah, di sana ada keyword identitas utama nih. Ini sebenarnya yang menjadi beberapa atribut itu di sini identitas utama. Dari hasil pekerjaan rekan-rekan mahasiswa banyak sekali ya macam-macam ya. Jadi ada yang mendeskripsikan NIK sebagai primary key-nya atau primary UID-nya. Ada juga yang mendeskripsikan karyawan ID. Ada juga yang karyawan kode dan lain sebagainya. Tipe datanya pun macam-macam ya. Ada yang pakai integer, ada juga yang pakai varchar dan sebagainya. Nah, misalkan dalam contoh atau dalam hal ini kita sepakati atau misalkan kita contohkan saja sebagai varchar ya. Misalkan untuk lengthnya itu 10. Namanya karyawan kode.
kemudian di sebagai primary UID dan juga mandatory. Kemudian masih mengenai identitas utama, ini sebenarnya banyak sekali identitas utama dari karyawan, sangat rinci ya sebenarnya ya dalam kasus yang sebenarnya tentu tidak akan sesederhana yang ada di soal ini di tugas 4 ini. Ya karena ketika kita berhubungan dengan karyawan, ya jelas banyak sekali atributnya dari mulai identitas identitas pribadinya sampai ke identitas kepegawaiannya, misalkan tanggal masuknya kapan, kemudian kontraknya berapa lama, dan lain sebagainya, termasuk ke nominal gajinya. Itu kan hal yang sensitif ya, namun pada kesempatan ini tidak dibahas sampai ke sana. Kemudian yang berikutnya kita bisa deskripsikan secara lazim ya, tentu seorang karyawan punya nama. Nah itu misalkan identitas utama. Kemudian yang berikutnya di sini ada status karyawan, atau misalkan yang atas itu lebih tepatnya jabatan ya. Kita coba set untuk yang jabatan terlebih dahulu. Nah ini ada 3 jabatan, yakni kepala toko, kemudian kasir, dan penjaga toko. Nah satu karyawan tentu cuma punya satu jabatan aja di sini. Kan tidak mungkin misalkan seorang merangkap kasir ya, penjaga toko iya. Nah itu hal yang sangat jarang ya terjadi. Nah maka di sini jabatan kita bisa set sebagai atribut. Misalkan di sini jabatan kemudian tipe datanya misalkan varchar. Kemudian yang berikutnya yakni status karyawan. Dimana di sini ada 2 value. Yang pertama itu design, kemudian yang kedua aktif. Ini kita bisa set sebagai varchar. Atau kalau misalkan mau menggunakan 0 dan 1 pun bisa ya. Misalkan menggunakan integer. Dengan catatan 1 itu aktif, 0 itu resign. Itu boleh-boleh saja. Mandatory. Nah, ini merupakan entitas dari karyawan berdasarkan deskripsi tadi ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang bikin lebih lengkap dari ini, itu bagus banget. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Nah, ini mengenai jabatan ya. Jadi kalau misalkan jabatan itu dinamis nih, contoh ada kasir. Yang berdasarkan deskripsi tadi ada kasir, jaga toko, kemudian kepala toko. Misalkan ada jabatan baru, supervisor area misalkan. Nah, untuk hal yang seperti itu, tentu kita tidak cocok mendeskripsikan seperti yang ada di sini. Jadi kita perlu sebuah entitas yang baru untuk jabatan ya. Misalkan namanya jabatan, kemudian atributnya misalkan ada 2. Yang pertama jabatan ID, yang kedua misalkan nama jabatan. Untuk jabatan ID ini primary key-nya, misalkan tipenya integer, kemudian primary UID.
Kemudian untuk yang kedua, nama jabatan misalkan parchar. Kemudian mandatory. Nah, mungkin bisa seperti ini di deskripsikannya. Kemudian di sini punya relasi. Nah, relasinya tentu satu jabatan itu banyak karyawan. Nah, kemudian untuk mandatorinya, misalkan di set jabatan tersebut mandatori terhadap karyawan atau misalkan kebalik ya, karyawan itu mandatori terhadap jabatan. Itu tergantung dengan kondisi dan situasinya. Nah, tapi dalam kasus ini sebenarnya di sana tidak sampai ke sana ya, jadi tidak dideskripsikan sampai serinci itu. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan entitas jabatan pun secara logika ini sudah dikatakan sesuai dengan deskripsi. Nah, yang berikutnya ya ini mengenai kardinalitas di mana setiap karyawan hanya dapat bertugas pada satu toko gerai saja. Kemudian dalam satu gerai tentu menugaskan satu atau lebih karyawan. Nah, maka dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa karyawan itu punya relasi dengan gerai ya, atau dengan toko ya. Nah, untuk kardinalitasnya tadi berdasarkan deskripsi yang tadi satu gerai itu banyak karyawan. Berarti ini sudah tepat ya one to many ya terhadap satu gerai banyak karyawan. Kemudian untuk mandatorinya, apakah karyawan itu mandatori atau gerai itu mandatori? Nah, itu tergantung kepada konteksnya. Jadi seorang karyawan apakah mereka itu harus memiliki gerai atau tidak? Kalau misalkan harus atau selazimnya gimana? Apakah misalkan seorang karyawan atau misalkan seorang pegawai minimarket ditanya, kamu kerja di mana, di misalkan di PT X misalkan ya, tugasnya di toko apa? Oh, saya nggak ditugaskan di toko apa-apa, berarti kan aneh juga. Nah, maka dalam hal ini yang mandatorinya yakni karyawan pada grey, kurang lebih seperti ini. Jadi ini terjawab ya. Ini untuk garis yang lurus ini merupakan mandatori, kemudian yang putus-putus itu merupakan opsional. Nah, ini merupakan tampilan akhir dari tugas 4 ya. Jadi mungkin ada yang menggabungkan Gray dengan produk itu sebenarnya di kasus itu tidak dijelaskan ya. Ada hubungan antara Gray dengan produk ya atau Gray dengan supplier misalkan ya. Itu sama sekali tidak dijelaskan di sana. Kecuali kalau misalkan ada hubungan nih, contoh gini misalkan ada beberapa produk yang hanya dijual di gerai tertentu. Nah, tentu di sini ada hubungan antara gerai dengan produk. Atau misalkan hanya beberapa supplier yang mengirimkan ke gerai tertentu. Nah, itu juga pasti ada hubungan antara supplier dengan gerai. Namun di kasus itu tidak dijelaskan. Kemudian tentu untuk pemodelan minimarket yang sesungguhnya ya tentu lebih kompleks dari ini ya, tidak sesederhana ini ya. Karena ini melibatkan banyak hal. Kemudian mungkin ada yang mirip dengan ini atau mungkin ada yang jauh beda. Itu tidak jadi masalah selama dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian ketika diisi tabelnya atau direpresentasikan dalam bentuk tabel kemudian diisi
Itu semua ketentuannya itu terpenuhi. Ya, baik, demikian untuk pembahasan tugas yang keempat. Misalnya video berikutnya kita akan bahas mengenai modelan yang berada dalam soal UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, kalau misalkan kita generate ke logical, ini hasilnya di entitas karyawan itu ada kode identifier ya, kode gray. Itu berasal dari entitas gray. Kemudian kita generate lagi ke dalam bentuk physical data model. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini representasi tabelnya. Kita coba isi datanya, misalkan karyawannya K01. Kemudian untuk kode gerainya misalkan G01. Namanya misalkan Pak, jabatannya misalkan kepala toko. Kemudian statusnya aktif. Atau misalkan tadi aktif itu 1, desain itu 0. Kemudian misalkan karyawan yang kedua K02, grade-nya sama, namanya B, kemudian jabatannya kasir, statusnya 1. Nah, jadi di sini kode gray di kolom yang ini, kolom tersebut refer kepada kode gray yang ada di tabel gray, kan karyawan ya. Ya, demikian penjelasan untuk tugas 4.